Saudaraku, dimanapun saja Anda berada, senang kita bisa berjumpa kembali hari ini untuk mendengarkan firman Allah. Nah, firman Allah yang saya akan ceritakan atau bacakan ceritanya pada saat ini masih terdapat di dalam Kitab Imamat. Kitab Imamat pasal 14. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah mendengarkan bersama-sama tentang cerita dari pasal 13. Nah, cerita dari pasal 13 yang lalu itu menceritakan bagaimana apabila seseorang menderita beberapa penyakit, termasuk penyakit kusta. Nah, saat ini di pasal 14 kita masih akan mendengarkan kelanjutan cerita daripada orang-orang yang terkena penyakit kusta tersebut. Nah, saya akan mulai membacakan dari ayat pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam." Nah, jadi di sini diceritakan di ayat pertama bahwa Tuhan berfirman kepada Musa bagaimana apabila dikatakan orang yang berpenyakit kusta itu pada hari dia sudah dinyatakan tahir. Jadi apa yang harus dia lakukan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Musa. Kemudian ayat 3. Dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kermisi, dan hisop. Nah, jadi apabila imam sudah menyatakan bahwa orang yang berpenyakit kusta ini sudah tahir atau sudah dinyatakan sembuh, orang ini dikatakan harus membawa sesuatu untuk dipersembahkan, yaitu dikatakan dia harus mengambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, ya. Jadi burung yang halal, ya. Saudaraku, di Imamat pasal 11, kalau saudaraku mau untuk mengetahui mana burung-burung yang haram dan mana yang halal, saudaraku bisa membaca kembali mundur, yaitu di Imamat pasal 11. Di situ sudah dinyatakan oleh Tuhan Allah semua burung atau hewan-hewan yang haram dan halal. Nah, ini yang harus dipersembahkan kepada Tuhan adalah dikatakan 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram. Nah, apalagi juga dikatakan juga kayu aras, kain kermisi, dan hisop. Nah, jadi itulah bahan-bahan yang harus mereka bawa kepada imam. Nah, selanjutnya, imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Nah, jadi satu burung yang hidup itu disembelih. Kemudian dikatakan burung itu disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Jadi airnya mengalir, ya. Nah, kemudian ayat 6. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kermisi, dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Oh, jadi burung yang disembelih itu di atas air yang mengalir ada darahnya, dan burung yang masih hidup itu bersama dikatakan dengan kayu aras, kain kermisi, dan hisop itu dicelupkan, ya, bersama-sama ke dalam darah daripada burung yang tidak haram itu yang berada di dalam air yang mengalir.
Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Nah, jadi setelah burung yang hidup itu dicelupkan bersama kayu tadi, kemudian burung itu dilepaskan, ya, diterbangkan katanya di padang. Dan ayat 8, orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Nah, setelah itu orang itu harus mandi, ya, dan membasuh semua tubuhnya dan mengganti pakaiannya, mencukur rambutnya dikatakan. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Nah, jadi orang itu sudah boleh pulang ke kemahnya, ke perkemahannya, namun dia belum bisa masuk ke dalam kemahnya. Dikatakan dia harus tinggal lagi 7 hari di luar daripada perkemahannya. Nah, selanjutnya, maka pada hari yang ke-7 ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur. Pakaiannya dicuci dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Nah, jadi setelah 7 hari itu dia tidak masuk ke dalam kemahnya, tidak tinggal di dalam kemahnya, hanya di luar. Dia kembali harus membersihkan badannya lebih baik lagi, ya. Dikatakan semua badannya yang ada rambutnya itu harus dicukur semua, dan kemudian dia harus mandi lagi bersih-bersih tentunya, ya. Kemudian ia dikatakan menjadi tahir atau sudah sembuh. Selanjutnya, pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor domba jantan yang tidak bercela dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela, dan 3/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban sajian, serta 1 loh minyak. Nah, saudaraku, jadi ada lagi penyembahan setelah benar-benar dia sudah dinyatakan sembuh atau tahir. Dia harus lagi membawa, dikatakan, 2 ekor domba jantan yang tidak bercela dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela. Kemudian 3/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban sajian, serta 1 log minyak. Nah, jadi itulah bahan-bahan yang dia harus bawa lagi kepada imam untuk dipersembahkan tentunya kepada Tuhan. Jadi sebagai ucapan terima kasih, ya, kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyembuhkan akan penyakitnya. Nah, selanjutnya ayat 11. Imam yang melakukan pentahiran itu harus menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama-sama dengan persembahannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan ia harus mengambil domba jantan yang seekor dan mempersembahkannya sebagai tebusan salah bersama-sama dengan minyak yang 1 log itu. Dan ia harus mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Domba jantan itu harus disembelihnya di tempat orang menyembelih korban penghapus dosa dan korban bakaran di tempat kudus, karena korban penebus salah, begitu juga korban penghapus dosa. Jadi orang ini harus mengadakan korban penebus salah dan korban penghapus dosa. Adalah bagian imam, itulah bagian maha kudus. Ayat 14, imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membubuhnya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, dan pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Nah, itu yang harus dibuat oleh imam kepada orang tersebut. Kemudian imam harus mengambil sedikit dari minyak yang 1 log itu dan menuangnya ke telapak tangan kiri imam sendiri. Ia harus mencelupkan jari kanannya ke dalam minyak yang di telapak tangan kirinya itu
Dan sedikit dari minyak itu haruslah dipercikkannya dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. Dari minyak selebihnya, imam harus membubuh sedikit pada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanannya, dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana darah tebusan salah dibubuhkan. Dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Nah, jadi sisa terakhir daripada minyak 1 loh itu harus ditaruh katanya di atas kepala daripada orang yang sudah dinyatakan tahir tersebut. Imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa dan dengan demikian mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya, dan sesudah itu ia harus menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mezbah. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, maka ia menjadi tahir. Jadi setelah orang itu membuat persembahan untuk dirinya, imam juga harus mempersembahkan korban bakaran, dikatakan sini korban bakaran dan korban sajian. Sehingga orang itu benar-benar dikatakan sudah menjadi sembuh. Nah, kemudian ayat 21. Tetapi jikalau orang itu miskin dan tidak mampu, ia harus mengambil domba jantan seekor saja sebagai tebusan salah untuk persembahan unjukan, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian dan 1 loh minyak. Nah, itu yang tadi kita dengarkan di atas itu bagi orang yang mampu, ya dikatakan. Namun bagi orang yang miskin atau yang kurang mampu di sini dikatakan ia harus mengambil domba jantan seekor saja, ya. Seekor saja, dan kemudian dia membawa juga 1/10 eva tepung yang terbaik. Ya, kemudian itu nanti akan diolah oleh imam bersama dengan 1 loh minyak. Jadi dia nggak bawa 2 ekor ya, dia hanya bawa 1 ekor domba jantan saja. Kalau dia kurang mampu. Nah, kemudian dan lagi 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati, sekadar kemampuannya, yang seekor harus menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Nah, jadi kalau dia tidak bisa juga membawa domba, dia juga bisa hanya membawa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Nah, itu yang dianjurkan oleh orang yang kurang mampu. Nah, selanjutnya dikatakan yang seekor harus menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Pada hari yang ke-8 ia harus membawa semuanya untuk pentahirannya kepada imam ke depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Jadi ritual yang pertama itu sama juga ya dilakukan oleh orang yang kurang mampu itu ya. Jadi sama saja ritualnya dari yang pertama hingga walaupun dia orang yang berada dan juga dia orang yang kurang berada. Nah, selanjutnya 24. Kemudian imam harus mengambil domba tebusan salah dan minyak yang 1 loh itu, lalu imam harus mempersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Ia harus menyembelih domba tebusan salah dan imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan membubuhnya pada cuping telinga kanan orang itu dan pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanannya. Dan imam harus menuang sedikit dari minyak itu ke telapak tangan kirinya sendiri. Lalu sedikit dari minyak itu haruslah dipercikkan oleh
imam dengan jari kanannya 7 kali di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus membubuh sedikit dari minyak itu pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya di tempat mana dibubuhi darah tebusan salah itu. Dan minyak selebihnya haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Jadi sama saja ya saudaraku ya, cara-caranya atau ritualnya untuk agar supaya orang tersebut bisa dinyatakan tahir, dan juga orang ini bisa dikatakan dia damai ya, diadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Nah selanjutnya, lalu ia harus mempersembahkan seekor dari kedua burung tekukur atau anak burung merpati yang dibawa orang itu sekadar kemampuannya, yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran di samping korban sajian. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan di hadapan Tuhan. Itulah hukum tentang pentahiran seorang yang kena kusta yang tidak mampu. Nah, kemudian ayat 33. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila kamu masuk ke tanah Kanaan yang akan kuberikan kepadamu menjadi milikmu, dan aku mendatangkan tanda kusta di sebuah rumah di negeri milikmu itu, maka pemilik rumah itu harus datang memberitahukannya kepada imam. Ada kelihatan seperti tanda kusta di rumahku, maka imam harus memerintahkan supaya rumah itu dikosongkan sebelum ia datang memeriksa tanda kusta itu, supaya jangan menjadi najis segala yang ada di dalam rumah itu, dan sesudah itu barulah imam datang untuk memeriksanya. Nah, jadi saudaraku, buka kusta itu bukan hanya di badan manusia ya, namun dikatakan di sini di rumah juga ya. Jadi rumah yang mereka tinggali itu bisa juga kena kusta. Nah, mari kita mengikuti selanjutnya. Bagaimana jikalau rumah itu, apa tanda-tandanya apabila rumah itu kena penyakit kusta. Nah, selanjutnya ayat 37. Kalau menurut pemeriksaannya, tanda pada dinding rumah itu merupakan lekuk-lekuk yang kehijau-hijauan atau kemerah-merahan warnanya yang kelihatan lebih dalam dari permukaan dinding itu, imam harus keluar dari rumah itu lalu berdiri di depan pintu rumah dan menutup rumah itu 7 hari lamanya. Wah, jadi harus ada juga rumah itu harus diisolasi ya saudaraku ya. Jadi rumah itu tidak boleh ditinggali lagi selama 7 hari dikatakan. Apabila imam memeriksa bahwa rumah itu sudah ada tanda-tanda penyakit kusta. Pada hari yang ketujuh imam harus datang kembali. Kalau menurut pemeriksaannya tanda kusta itu meluas pada dinding rumah, maka imam harus memerintahkan supaya orang mengungkit batu-batu yang kena tanda itu dan membuangnya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Wah, jadi setelah 7 hari imam harus datang kembali untuk memeriksa apakah makin meluas tanda-tanda kusta rumah itu atau bagaimana. Jikalau tambah meluas, dikatakan batu yang ada penyakit kustanya itu harus dicungkil, kemudian dibuang katanya ke suatu tempat yang najis. Nah, selanjutnya, dan ia harus mengikis rumah itu sebelah dalam berkeliling, dan kikisan lepa itu haruslah ditumpahkan keluar kota ke suatu tempat yang najis, dan orang harus mengambil batu-batu lain lalu memasangnya sebagai pengganti batu-batu tadi, dan harus mengambil lepa lain dan melepa rumah itu. Nah, jadi yang ada tandanya itu harus dibongkar, dibuang ke tempat yang najis, kemudian diganti dengan yang baru, bahan-bahan rumah yang baru. Tetapi jikalau tanda itu timbul lagi di dalam rumah itu sesudah batu-batunya diungkit dan sesudah rumah itu dikikis, bahkan sesudah dilepa lagi, dan kalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu meluas di dalam rumah, maka kusta ganaslah yang di dalam rumah itu dan rumah itu najis. Nah, namun katanya apabila sudah diperbaiki, dibuang dia punya kusta, diganti dengan yang baru,
tapi ternyata di dalamnya itu terdapat lagi kusta, tanda-tanda kusta, maka rumah itu dikatakan sudah najis lagi ya, karena dia mendapatkan penyakit kusta yang ganas. Nah, saudaraku, saya nggak tahu betul apa ini dilepa ya. Kata-kata dilepa mungkin diperbaiki lagi ya, mungkin seperti itu. Nah, kemudian rumah itu haruslah dirombak, yakni batunya, kayunya, dan segala lepa rumah itu. Lalu dibawa semuanya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Wah, jadi rumah itu harus dibongkar, saudaraku ya. Dibongkar katanya semua, kemudian dibuang ke tempat yang najis. Dan orang yang masuk ke dalam rumah itu selama rumah itu ditutup menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan orang yang tidur di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Demikian juga orang yang makan di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Tetapi jikalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu tidak meluas di dalam rumah itu sesudah dilepa, maka imam harus menyatakan rumah itu tahir karena tanda itu telah hilang. Nah, namun kemudian kalau tanda itu tidak ada lagi sama sekali, rumah itu sudah diperbaiki, maka dikatakan rumah itu dinyatakan oleh imam tahir. Kemudian untuk menyucikan rumah itu haruslah ia mengambil 2 ekor burung, kayu aras, kain kermisi, dan hisop. Nah, jadi sama juga saudaraku ya. Untuk pentahiran menyatakan rumah ini tahir, maka harus juga diadakan persembahan yang seperti pada manusia ya, apabila akan dikatakan tahir. Burung yang seekor haruslah disembelihnya di atas belanga tanah berisi air mengalir. Lalu ia harus mengambil kayu aras dan hisop, kain kermisi, dan burung yang masih hidup itu, dan mencelupkan semuanya ke dalam darah burung yang sudah disembelih dan ke dalam air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik kepada rumah itu 7 kali. Dengan demikian ia harus menyucikan rumah itu dengan darah burung, air mengalir, burung yang hidup, kayu aras, hisop, dan kain kermisi. Dan burung yang hidup itu harus dilepaskannya ke dalam kota ke padang. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi rumah itu, maka rumah itu menjadi tahir. Nah, jadi sekali lagi sama ya ritualnya atau tata cara penyembahannya untuk bagaimana manusia menjadi tahir dari penyakit kusta, dan juga rumah dinyatakan imam menjadi tahir ya dari penyakit kusta. Sama prosesnya. Nah, kemudian ayat 54. Itulah hukum tentang setiap penyakit kusta, kudis kepala, tentang kusta pada pakaian dan rumah, tentang bengkak, bintil-bintil, dan panu, untuk memberi petunjuk dalam hal najis atau dalam hal tahir. Itulah hukum tentang kusta. Nah, saudaraku, ayat atau cerita dari pasal 14 ini cukup panjang ya. Namun ceritanya masih tetap tentang penyakit kusta. Jadi penyakit kusta itu bisa terjadi di tubuh manusia, bisa di pakaian, bisa juga di rumah. Namun imam dapat menyatakan apakah itu mereka sudah tahir atau belum ya. Jadi imam yang bisa menentukan semuanya, dan kemudian mereka mengadakan penyembahan atau ritual untuk berdamai dengan penyakit tersebut dan juga berdamai dengan Tuhan tadi dikatakan. Nah, saudaraku, inilah cerita yang saya bisa sampaikan hari ini kepada kita semua, dan biarlah ada hal-hal yang baik daripada cerita ini kita bisa ambil untuk menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan Allah tetap memperhatikan akan umatnya, apapun yang mereka alami, penyakit apapun yang mereka alami, tangan Tuhan ada bersama-sama dengan umat-umatnya. Nah, saudaraku, sampai sekianlah perjumpaan kita hari ini. Biarlah Tuhan Allah selalu menyertai saudaraku dimanapun saja berada. God bless you. Bye.